Tetap ngaji. Ngaji, jangan minta pulang. Ayo, inilah Ibu alasan yang sangat masuk akal dan ini hal yang luar biasa. Meskipun batuk-batuk ini nggak akan saya kasihkan. Ustaz nggak pengertian. Baik, kita mulai. Silahkan. Quran surat 20 ayat 55 Ibu. Iya, maka kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi? Kenapa nanti Nabi Isa juga diturunkan lagi ke bumi? Surat 20 ayat 55. Darinya tanah, itulah kami menciptakanmu. Kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Iya. Dari tanah itulah Allah menciptakan Adam dan Isa. Karena Allah sebutkan dua orang ini loh Bu, dalam penciptaan. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah menciptakan Nabi Isa, Allah kumpulkan di satu ayat. Dari tanah, disebutkan langsung. Surat 3 ayat 59. Innamadalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Iya, itu. Coba, kalau kita bisa menggali ilmu Al-Quran yang Masya Allah Bu, ilmunya luar biasa. Lihat, minha, darinya khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu dan dari sana pula akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Maka ingat tadi Nabi Adam dengan Nabi Isa, Allah penciptaannya disatukan. Artinya disebutkan langsung surat 3 ayat 59 tadi. Dari tanah. Maka meskipun Nabi Adam diciptakannya di surga, tetapi dari unsur tanah. Sehingga Nabi Adam harus dimakamkan di tanah. Maka diturunkannya di dunia. Nabi Isa diciptakannya sama dengan penciptaan Allah kepada Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian ia ini diangkat di keharibaan Allah tabaraka wa ta'ala. Diangkat itu ke bawah atau ke atas? Ke atas. Maka apabila ada orang yang menolak Allah di atas, gimana ini? Kan banyak golongan yang mengingkari. Iya. Jelas kalau Allah mengangkat Nabi Isa berarti ke bawah atau ke atas? Allah di atas. Itu, Pak. Ini Ustadz undang sekali loh Bu, mengingkari Allah di atas arsy. Wallahu. Kemudian kita lanjutkan. Makanya nanti di akhir zaman Nabi Isa diturunkan ke bumi dan nanti meninggal dikubur di bumi. Tidak ada manusia diciptakan dari tanah dikuburnya di surga. Kemudian dari tanah pula manusia nanti akan dibangkitkan di waktu yang lain, maksudnya hari kebangkitan. Itu. Berarti nanti di surga atau di neraka, kalau ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka semuanya sudah menetap di neraka, adakah kematian?
Tidak ada kematian. Tidak ada. Sembelih. Nah, terus kematian kemana itu? Disembelih. Disembelih berupa domba, diwujudkan domba. Jadi semua nanti kematian disembelih semua. Jadi nanti di sana sudah tidak ada kematian. Berarti kematian itu makhluk ya Ustaz ya? Ih, nanti diwujudkan ya, diwujudkan kepada makhluk yang berupa kambing atau domba. Wallahu a'lam. Kalau sekarang Nabi Isa-nya di mana? Ya itu tadi di 158 tadi. Di keharibaan Allah, itu hak Allah. Kita nggak usah, iya kita nggak usah nanya-nanya. Yang penting bahasa saya tadi diangkat itu kemana? Nah, udah gitu aja. Bahasanya sederhana saja. Kita nggak perlu menyulitkan pikiran kita, ngangkatnya pakai apa ya? Nggak usah. Itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ada orang yang pakai logika, Allah turun di sepertiga malam. Kalau Allah turun berarti arsy-nya kosong. Innalillahi. Terus turunnya pakai apa? Tangga atau pakai parasit? Innalillahi lagi. Inilah itu. Kalau agama berdasarkan logika, pusing sendiri kita. Agama itu berdasarkan wahyu. Itu insya Allah kita tenang. Itu. Baik, kembali kepada materi kita, kandungan yang pertama. Jadi kalau begitu, ketika perbedaan agama dalam rumah tangga antara anak dengan orang tua dan sebagainya, selama orang tua itu berbeda agama, tetap berkewajiban berbuat baik. Itu. Rasulullah tadi akan memperbaiki sebaik-baiknya kepada paman-pamannya. Makanya disebut si fulan. Karena banyak itu loh, Bu. Artinya enggak disebutkan namanya. Karena kan paman-paman Nabi yang kan banyak sekali itu. Wallahu a'lam. Kemudian kandungan hadis yang kedua, silakan. Hadis 2. Persaudaraan berdasarkan agama dan ikatan Islam jelas lebih agung daripada ikatan darah, nasab dan kemaslahatan. Iya. Persaudaraan itu ada dua, Ibu ya. Persaudaraan senasab. Maka persaudaraan senasab ini namanya adalah bin atau binti. Seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan seterusnya. Itu adalah karena nasab, ikatan darah. Namun ikatan itu bisa terputus kalau berbeda keyakinan. Siapa contohnya? Antara anak dengan orang tua. Selain Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, jawabnya betul. Kan iya. Baik. Buktinya ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk anaknya, Allah iya, padahal itu anaknya loh. Allah mengatakan iya, bukan kamu. Silahkan dibuka. Ini surah 11 ayat 45-46. Surah 11. Fatimah. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Iya, jelas. Permintaan kepada Allah dari seorang Rasul pertama Ibrahim kepada Allah untuk anaknya. Nambah Allah mengatakan melalui ayat 46 itu, ia bukan keluarga. Padahal jelas-jelas anaknya. Karena amalannya yang tidak benar. Jadi dari ayat ini bahwa meskipun hubungan nasab itu tidak sehebat, tidak sekuat, tidak daripada hubungan persaudaraan yang karena agama. Karena agama al-muslimun akhul muslim. Nah, itu. Muslim yang lain itu saling bersaudara satu dengan yang lain sesama muslim. Nah, ikatan muslim meskipun tidak diikat dengan nasab, tapi ikatan ini lebih agung, lebih mulia, lebih kekal, dan lebih bisa menenteramkan. Karena salah satu bentuk pertemanan ada teman dunia sampai akhirat. Bahkan teman ini nanti bisa mengangkat temannya yang apabila Allah menghendaki karena permintaan saudaranya itu untuk masuk surga. Ini luar biasa. Iya bisa menarik. Ini ikatan persaudaraan karena agama. Itu. Jadi ikatan karena agama ini ternyata sangat kuat sekali. Contoh, kita kenalkah saudara-saudara kita di Palestina? Tidak. Tahu namanya? Tidak. Tapi begitu saudara kita di sana terzalimi, kita gimana? Kita merasakan itu. Ini ikatan yang sangat dahsyat. Ikatan agama itu sungguh luar biasa dahsyatnya. Wallahu a'lam. Kemudian kandungan hadis yang ketiga. Ya. Sebagian kaum muslimin adalah pemimpin bagi sebagian lainnya. Iya. Sebagian kaum muslimin adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Pemimpin. Pemimpin disinilah Ibu kita harus tahu karena kita sebagian yang lainnya saling memimpin satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu kita ketika menjadikan ada seorang yang akan mencalonkan, maka yang wajib kita lihat pertama kali apa? Agamanya. Gitu. Yang harus pertama kali kita lihat harus agamanya. Itu. Sehingga agama itu jadi barometer khusus. Allah melarang memilih pemimpin selain Islam. Silahkan surat 3 ayat 28. Minta maaf, meskipun ibu-ibu semua batuk, tetap enggak akan saya kasih sama ini. 28. شيء إلا أن تتقوا منهم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman.
Barang siapa berbuat yang dia niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Iya, ini langsung perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, insya Allah ini sangat penting untuk kita pahami ke depannya, ya, insya Allah. Tapi ini alhamdulillah saudara-saudara kita seiman sudah sangat paham banget, insya Allah. Baik, kandungan hadis keempat. Adapun orang yang diperintahkan oleh Allah untuk memutuskannya karena alasan agama adalah pengecualian dari ketentuan itu, maka ia tidaklah mendapat ancaman. Iya, rahim, arham, dalilnya dulu. Ya, dalilnya dulu. Rahim ini ikatan karena nasab ini. Quran surat 4 ayat 1. Surat 4 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Iya, itu dalilnya arham, kekeluargaan, satu nasab, satu darah. Itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya mengancam orang yang memutuskan silaturahim. Di dalam salah satu hadis di antara sekian hadis, siapa yang berdoa kepada Allah dengan dua syarat, di antaranya tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahim, maka Allah akan mengabulkannya. Gitu. Namun kalau ia berbeda agama, maka tidak berlaku terkecualian. Misalkan perbedaan agama ya antara saudara itu bila memutuskan tidak terkena ancaman itu. Tetapi tetap sebisa mungkin berbuat baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hal yang sangat menarik. Ternyata ikatan karena nasab itu sangat kuat, tetapi jauh lebih kuat karena agama. Itu. Yang kedua, bahwa meskipun perbedaan agama, akan tetapi kewajibannya seorang itu dengan keluarga besarnya, misalkan karena perbedaan agama itu, tetap selama hidupnya ia perlakukan sebaik-baiknya. Misalnya ada satu keluarga, di situ ada satu non muslim, dan yang non muslim ini tidak punya, misalnya dia seorang perempuan dan tidak menikah, kan gitu Ustaz. Apakah saudaranya yang memelihara dia lah istilahnya berkewajiban dia, kalau misalnya dalam
kalau dia sudah meninggal gitu. Kewajiban mengurus segala urusan tentang yang orang-orang non-muslim lah. Iya. Baik, bagaimana ketika ia non-muslim, kemudian qadarullahnya sampai meninggal, enggak menikah. Berarti kan enggak punya keturunan. Iya. Kemudian apakah keluarganya, saudara-saudara yang seiman tadi, mempunyai kewajiban untuk merawat dalam pengertian mengurus daripada jenazah saudaranya itu? Jawabnya iya. Nanti ada caranya dulu, dalilnya dulu. Dalilnya ketika itu ada hadis Nabi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika paman beliau, yakni Abu Thalib meninggal. Kata Rasulullah, urus makam ayahmu. Jadi di sini tetap kita ada pengurusan. Nah, caranya bagaimana pengurusannya? Karena kita muslim, yang non-muslim kita kan nggak tahu. Maka cari komunitasnya. Nah, itu caranya. Bukan kita yang ngurus, bukan. Tapi cari komunitasnya. Mereka kan pasti punya komunitasnya. Diserahkan aja. Ini saudara saya serahkan untuk pengurusannya menurut keyakinannya. Kan gitu. Ya. Ya enggak, kan kalau perlu biaya-biaya ya enggak. Ya nanti kalau enggak dibiayai, enggak diurus sama dia. Nah, misalkan beli peti kan enggak ada gratisan. Ya, iya kan. Kalau di kita kan hanya kain kafan misalkan bisa anulah gitu. Kalau mereka kan harus nah kan itu kan perlu biaya. Maka ada istilah rias jenazah. Itu biaya enggak itu? Biaya, Bu. Kemudian jasnya yang keren. Pakai kacamata hitam enggak? Iya, kalau perempuan kan sesuai dengan budaya mereka itu kan. Wallah alam. Ya. Nah, kalau sampai pada waktu hari raya atau hari Natal, gimana mereka kada menghormati saudara tetap sholat Natal, sholat. Ya itu beda lagi. Penghormatan tapi tidak sampai mengorbankan akidah. Mereka lebih paham kok Bu dibandingkan dengan umat Islam yang nggak belajar. Mereka itu tahu kalau mengucapkan selamat hari raya mereka itu dosa besar, bagi mereka tahu. Cuman kita karena pakai perasaan. Kita itu beragama pakai perasaan. Ini yang jadi masalah. Jelaskan aja. Konsep Islam itu gini loh. Mereka akan paham. Jadi jangan sampai karena persaudaraan mengakibatkan rusak akidah kita. Ya apapun, mau saudara maupun apapun itu seperti itu. Ya. Jadi silahkan berbuat baik, tapi jangan sampai mengorbankan akidah. Karena akidah itu yang paling utama dan paling penting bagi seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Pertama adalah kalau ada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan itu, kasih dia dikirim. Caranya itu. Yang kedua, terus doakan. Ya, terus doakan agar ia bisa paham. Memang di kita agak sedikit berat kalau tidak dilandasi dengan ilmu, terus terang. Kalau hanya karena persamaan kekeluargaan, diikat karena kekeluargaan tadi, itu memang luar biasa sulitnya. Tapi kalau dengan ilmu nanti insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau misalkan anak perempuannya nikah
ibunya sakit-sakitan. Tapi belum meninggal, maksudnya masih sakit-sakitan. Karena kan mikirin anaknya udah pindah ke agama suaminya, Cina gitu kan. Itu orang tua dosa nggak? Siapa yang dosa? Ketika menikah waktu itu mengizinkan enggak? Kalau mengizinkan dosa dia. Kalau mengizinkan orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Ya mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu itu orang tuanya enggak mengizinkan, melarang dan seterusnya, kemudian ia tetap itu orang tuanya bisa berlepas diri nanti di hadapan Allah. Tapi kalau mengizinkan atau merestui bahasa kitanya, berarti orang tuanya ikut andil dalam berdosa. Jadi ikut dosa. Kalau sakit-sakitan belum meninggal, suruh bertaubat dengan taubatan nasuha, suruh menasihati anaknya agar kembali kepada pangkuan Islam. Kalau